Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1409 Keputusasaan 1. Tuan, mengapa kamu membawa mayat ini? Yun Feng meringkuk bibirnya. Anggota keluarga Sentu sudah meninggal. Tidak peduli apa yang saya ambil, keluarga Yun akan menjadi pemenangnya. Yang terbaik adalah membiarkan tuan keluarga Sentu melihatnya dengan matanya sendiri jika ada perubahan. Ini akan meyakinkannya bahwa rencananya telah hancur. Setelah membuang mayatnya, Yun Feng dan Mu Changhai memasuki cahaya. Sama seperti ketika mereka datang, kekuatan isap yang kuat langsung menyeret Yun Feng dan Mu Changhai masuk. Setelah mereka berdua benar-benar ditelan, area ini kembali ke keheningan semula. Setelah beberapa saat, sesosok menerobos udara dan datang. Ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Seseorang memang telah masuk. Ketika dia melihat mayat keluarga Bailey di tanah, dia semakin marah. Itu manusia. Seorang manusia telah memasuki tempat ini. Boom! Aura pecah dan mayat keluarga Bailey segera berubah menjadi bubuk. Bahkan tidak ada residu yang tersisa. Siapa sebenarnya itu? Siapa sebenarnya yang berani masuk ke sini? Raungan marah bergema di seluruh dasar laut, tapi Yun Feng dan yang lainnya sudah pergi dengan selamat. Yun Feng tidak pernah berpikir bahwa tempat dia tiba saat ini akan menyebabkan serangkaian gelombang di masa depan. Dibandingkan saat mereka datang, Yun Feng dan Mu Changhai sangat tenang. Hanya dalam belasan detik, mereka sudah kembali ke kolam dalam di Sunken Moon Forest. Yun Feng melihat sekeliling. Pintu keluarnya jelas bukan tempat yang sama dengan pintu masuk. Tuan, ayo cepat keluar dari sini. Tempat ini sudah dikepung dengan kuat. Suara-suara cemas dari beberapa hewan ajaib yang dikontrak muncul di benaknya. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia tahu bahwa klan laut yang merosot tidak akan melepaskan masalah ini sekarang setelah dia bangun. Mungkin akan ada pasukan besar yang menunggunya di danau. Mungkin ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Dia hanya bisa mempercepat dan berlari lebih dulu. Mu Changhai mengerti apa yang dipikirkan Yun Feng di benaknya. Dia mengangguk dengan lembut dan elemen angin segera menyelimuti mereka berdua. Pada saat yang sama, sesuatu segera terjadi di kolam yang dalam. Yun Feng tahu bahwa klan laut telah menemukan mereka. Keduanya langsung bergegas ke permukaan air. Warna hijau cerah melintas melalui kolam yang dalam seperti pita yang indah. Anggota klan laut yang merosot sudah benar-benar diaduk. Itu manusia. Seorang manusia keluar dari kolam. Anggota yang mengelilingi kolam dalam segera menjadi waspada. Bunuh manusia yang keluar. Kita tidak bisa membiarkan mereka kehabisan Sunken Moon Forest. Begitu dia mengatakan itu, warna hijau cerah keluar dari air. Binatang ajaib di luar telah menunggu saat ini. Mereka menyerbu ke depan. Yun Feng dan Mu Changhai keluar dari air. Mereka berdua sudah menduga situasi di luar. Mereka segera mengangkat tangan dan mengeluarkan kekuatan mental mereka yang kuat. Kekuatan ruang Mu Changhai tiba-tiba meledak, membuka lorong di lapisan bayangan hitam. Yun Feng dan Mu Changhai bersiap. Keduanya juga sangat kuat. Mereka langsung membunuh semua ahli tingkat kaisar yang menerkam mereka. Jeritan dan daging terdengar di langit, yang semakin membuat marah ras-ras yang sudah marah ini. Yun Feng dan Mu Changhai sama sekali tidak bisa tinggal sebentar. Begitu mereka berhenti, mereka akan menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dan cepat atau lambat akan kelelahan sampai mati. Lampu hijau bergegas keluar dari Sunken Moon Forest dengan cepat. Anggota yang marah dan benar-benar gila mengejar mereka dengan putus asa. Untungnya, mereka adalah klan laut yang merosot dan kecepatan mereka di darat tidak terlalu luar biasa. Dengan dukungan elemen angin, Yun Feng dan yang lainnya sedikit lebih cepat dari ras ini. Mereka bisa menjaga jarak, tapi itu hanya jarak. Seorang ahli level dewa sedang mengejar. Mu Changhai tampak serius saat dia menatap ke depan dengan matanya yang aneh. Yun Feng juga terlihat serius. Dia sudah merasakan aura dari setidaknya 5 ahli level dewa yang bergabung. Sepertinya ras ini tidak bisa diremehkan. Seharusnya ada lebih dari 5 ahli tingkat dewa. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung bahkan jika mereka bergandengan tangan. Kita hanya bisa lari untuk hidup kita. Yun Feng bergumam. Elemen angin di sekelilingnya melonjak lagi dan menyelimuti mereka berdua dengan berat. Mu Changhai mencibir. Jika kita benar-benar tidak bisa keluar,
Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu sama sekali. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan lembut. Terima kasih banyak. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum, bergerak lebih cepat. Aura ahli level dewa di belakang mereka sudah semakin dekat. Hati Yun Feng dan Mu Changhai tenggelam. Tampaknya kekuatan pria yang menyusulnya berada di atas mereka. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Raungan tiba-tiba datang dari belakang. Mu Changhai mengerutkan kening. Mereka menyusul begitu cepat. Mu Changhai, lihat ke depan. Tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Lari saja ke depan. Mu Changhai terkejut, tapi dia langsung mengangguk. Pada saat kritis ini, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Yun Feng. Kita akan segera mencapai tepi Sunken Moon Forest. Mu Changhai melihat ke depan. Kekuatan ruang benar-benar menghilangkan rintangan di depannya. Yun Feng terkekeh. Itu yang terbaik, Lan Yi. Lampu hijau keluar dari cincin kontrak hijau. Ada sayap di punggung pria tampan itu. Saat dia keluar, dia memegang Yun Feng dengan lengannya yang panjang dan terbang ke depan dengan cepat tanpa melambat sama sekali. Lan Yi, ubah menjadi bentuk aslimu. Bawa saya ke depan. Lan Yi mengangguk. Detik berikutnya, Griffin muncul dalam bentuk aslinya. Sayapnya yang besar langsung menekan pepohonan lebat di kedua sisinya. Griffin mencengkeram bahu Yun Feng dengan kuat dengan cakarnya yang tajam dan mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba, terbang ke depan dengan cepat. Yun Feng menghadap ke pohon dan bunga di belakangnya dengan senyum di bibir merahnya. 3 elemen tiba-tiba melompat keluar dari telapak tangannya yang cantik. Melihat sosok yang semakin dekat dan dekat di belakangnya, Yun Feng tiba-tiba menggenggam tangannya. Energi unsur yang samar tiba-tiba menyebar. Lan Yi menyadari itu dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Tampaknya tuannya akan menggunakan perpaduan elemen untuk memblokir pengejaran di belakang. Jika mereka bertahan lebih lama, mereka akan meninggalkan Sunken Moon Forest dan semuanya akan aman. Mu Changhai mengepalkan tinjunya di udara di depannya dengan keras dan seluruh barisan pohon tumbang. Beberapa binatang ajaib dengan tingkat kekuatan yang sedikit lebih rendah sangat ketakutan sehingga mereka berlari ke segala arah. Dia melihat ke depan dengan matanya yang aneh dan sudut mulut Mu Changhai sedikit mengerut. Dia pasti akan membawanya keluar dari sini dengan aman. Bab 1410 Keputusasaan 2. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Pembangkit tenaga tingkat dewa yang mengejar mereka dengan gila-gilaan telah tiba. Yun Feng melihat wajah yang sangat marah dan terdistorsi itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan memisahkan tangannya yang tergenggam. Bola unsur 3 warna yang menyatu sempurna berputar perlahan di depan Yun Feng. Yun Feng tiba-tiba mendorong tangannya ke depan dan bola elemen dari 3 elemen terbang lurus ke belakang. Di bawah tatapan kaget anggota klan laut yang mengejarnya, Yun Feng membuka bibir merahnya dengan lembut. Meledak. Boom, ketiga elemen itu benar-benar meledak di belakangnya. Gelombang energi unsur meledak pada titik tertentu dan pohon-pohon di sekitar semua runtuh. Embusan angin tiba-tiba melonjak keluar dari titik ini. Lampu hijau tiba-tiba berlari ke depan di tengah suara keras ini, dan pasukan yang mengejar di belakang benar-benar dihentikan oleh ledakan mendadak ini. Ada apa dengan suara gemuruh ini? Pemimpin keluarga Bailey menatap hutan Sunken Moon dengan gugup. Suara keras yang terjadi di dalam saat itu keluar. Pasti ada konflik besar di dalam untuk membuat suara seperti itu. Tuan keluarga Sentu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa perkembangan masalah ini sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Menurut perkiraannya, anggota keluarga Sentu seharusnya sudah melenyapkan Yun Feng dan keluar dengan sukses. Ledakan saat itu kemungkinan besar merupakan pertempuran kacau di dalam. 3 tetua keluarga Yun terlihat agak serius dan detak jantung mereka agak kacau. 3 bulan hampir habis. Yun Feng masih belum keluar. Apakah sesuatu benar-benar terjadi di dalam? Dibandingkan dengan Yun Feng, kemenangan atau kekalahan keluarga Yun tidaklah penting. Apa itu? Tuan dari keluarga Ji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya hijau keluar dari kabut di langit di atas hutan Sunken Moon. Lampu hijau begitu pekat sehingga tidak mungkin untuk mengabaikannya. Anggota dari 3 keluarga lainnya semuanya mengangkat kepala. Mata ketiga tetua keluarga Yun langsung berbinar saat melihat ini. Murid-murid tuan dari keluarga Sentu menyusut dengan ganas. Mungkinkah lampu hijau itu? Desir, setelah lampu hijau keluar dari kabut, itu berbalik di udara dan terbang menuju tempat di mana beberapa tuan keluarga berada.
Penonton di pinggiran semuanya berdiri dengan bersemangat dan keluar. Ketika periode 3 bulan hampir berakhir, seseorang keluar dari Sunken Moon Forest. Yun Feng, tuan dari keluarga Ji berteriak kaget saat dia melihat sosok itu semakin dekat, sementara tuan dari keluarga Bailey sedikit bingung. Yun Feng, bagaimana mungkin Yun Feng yang keluar? Dia. Tuan keluarga Sentu terlihat sangat mengerikan, seolah ada lapisan kecap di wajahnya. Lampu hijau mendekat dan Lan Yi langsung memasuki cincin kontrak Yun Feng. Yun Feng mendarat dengan mantap di tanah. 3 tetua keluarga Yun langsung menyambutnya dengan semangat. Nak, kamu kembali. Yun Feng terkekeh. Tetua, aku terlambat. Apa maksudmu dengan terlambat? Bagus kau kembali. Penatua ketiga dari keluarga Yun dengan cepat berkata. Yun Feng terkekeh dan menatap Sunken Moon Forest dengan mata hitamnya. Ras-ras itu memang tidak mengejarnya. Mereka bahkan tidak mengambil setengah langkah dari Sunken Moon Forest. Baguslah kau kembali. Saya khawatir beberapa orang akan cemas, kata tuan keluarga Ji di samping. Wajah tuan keluarga Sentu dan tuan keluarga Bailey menjadi gelap. Tuan Ji, batas waktu 3 bulan belum berlalu. Apa maksudmu? Tuan keluarga Bailey berkata dengan marah. Tuan keluarga Sentu menatap Yun Feng dengan wajah cemberut. Itu benar. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai tenggat waktu. Sayang sekali mereka tidak membunuhnya di sini. Yun Feng bertemu dengan tatapan tuan keluarga Sentu dan pasti tahu apa yang dipikirkan orang tua ini di benaknya. Kekejaman di matanya terlalu jelas. Tuan keluarga Sentu, saya pikir Anda mengatakan itu terlalu dini, kata Yun Feng dengan acuh tak acuh. Tuan keluarga Sentu mencibir. Terlalu dini. Saya tidak berpikir keluarga Yun harus bahagia terlalu dini. Keluar duluan tidak berarti apa-apa. Yun Feng meringkuk bibirnya. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu kali ini. Itu seharusnya membuat Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan. Wajah tuan keluarga Sentu semakin gelap saat perasaan buruk melintas di hatinya. Yun Feng membalik tangannya dan mayat langsung muncul di tanah. Ketika tuan keluarga Sentu melihat siapa mayat itu, matanya tiba-tiba membelalak. Betapa beraninya kamu, Yun Feng, beraninya kau membunuh anggota keluarga Sentu. Tuan keluarga Bailey segera berteriak. Kuil tuan keluarga Sentu berdenyut kencang. Dia sudah mati, mati. Hidup dan mati dalam kompetisi tergantung pada diri sendiri. Tuan Bailey, bukankah kamu terlalu egois? Bahkan jika dia meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Hanya saja orang ini, tidak cukup kuat. Tuan Sentu pasti tahu apa yang ada di Sunken Moon Forest. Tetua agung dari keluarga Yun berkata dalam-dalam saat dia menatap tuan dari keluarga Sentu dengan mata hitamnya. Jika dia berani menyematkan kejahatan ini pada Yun Feng, keluarga Yun pasti tidak akan melepaskannya. Kamu, tuan keluarga Bailey tiba-tiba dihentikan. Dia hanya bisa melihat bantuan tuan keluarga Sentu, sementara keluarga Sentu berdiri di sana dengan ekspresi mengerikan dan melihat mayat di tanah. Tidak masalah siapa yang membunuhnya, tetapi kematian orang ini berarti satu hasil. Keluarga Sentu pasti kalah di ronde kelima. Dan keluarga Yun, akan naik ke tahta keluarga kelas 1. Selamat untuk keluarga Yun. Tuan dari keluarga Ji berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tuan dari keluarga Bailey menjadi pucat setelah mendengar itu. Dia akhirnya tahu situasi saat ini. Anggota keluarga Sentu telah meninggal. Keluarga Yun pasti menang. Tidak peduli apa yang diambil keluarga Yun, mereka akan menang. Bagaimanapun, keluarga Sentu sudah mati. Yun Feng meringkuk bibirnya. Hal lama, saya tahu Anda tidak akan puas. Dia memutar pergelangan tangannya dan tanaman sebening kristal muncul di tangannya. Yun Feng dengan santai mengeluarkan salah satu ramuan yang ditinggalkan tuannya. Tidak ada yang tahu apakah benda ini berasal dari Sunken Moon Forest. Ini adalah herbal yang sangat berharga dan tingkat tinggi. Guru Sentu, apakah Anda puas? Yun Feng mengangkat alisnya. Tuan dari keluarga Sentu mencibir. Jangan terlalu puas. Dia membungkuk dan mencari orang mati itu. Setelah memeriksanya beberapa kali, mata tuan dari keluarga Sentu menjadi gelap. Yun Feng, kamu. Ada senyum di mata hitamnya dan bibir merahnya melengkung. Tuan Sentu, bagaimana dengan saya? Yun Feng tersenyum polos. Dia telah menjara anggota keluarga Sentu yang telah meninggal dan mengambil semuanya. Tuan dari keluarga Sentu pasti akan sangat marah. Melihat ekspresi marah tuan keluarga Sentu, yang tidak bisa melampiaskannya,
ketiga tetua keluarga Yun samar-samar memahami sesuatu dan tersenyum tak berdaya. Gadis ini benar-benar tidak melewatkan apapun ketika dia melakukan sesuatu. Tuan keluarga Ji tertawa terbahak-bahak. Tuan Sentu, saya bertanya-tanya harta apa yang ditemukan orang mati ini untuk keluarga Sentu. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Bab 1411 Keputusasaan 3. Tuan keluarga Sentu sangat malu. Semua yang dia berikan kepada orang ini sebelumnya telah diambil oleh Yun Feng. Apalagi yang bisa dia ambil? Jika dia mengatakan bahwa dia memberikannya kepada pria itu, bukankah sudah jelas bahwa keluarga Sentu selingkuh? Barang-barang itu diambil, jadi tuan keluarga Sentu hanya bisa menderita dalam diam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak. Tidak. Tuan keluarga Ji mengangkat alisnya dan terkekeh dengan ekspresi mengejek. Jika tidak terlalu dini bagiku untuk memberi selamat padanya, bukan begitu? Tuan dari keluarga Sentu tampak murung. Memikirkan masa depan keluarga Sentu, tuan dari keluarga Sentu terus-menerus marah di benaknya. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Yun Feng dengan tangannya sendiri. Itu semua salahnya. Jika bukan karena dia, keluarga Yun tidak akan bisa kembali ke wilayah dalam. Jika bukan karena dia, keluarga Yun tidak akan bisa menang sama sekali. Jika bukan karena dia, keluarga Sentu tidak akan jatuh dari posisi keluarga kelas 1. Itu semua karena dia, Yun Feng. Tiga tetua keluarga Yun segera melangkah maju saat mereka melihat niat membunuh melonjak di mata tuan keluarga Sentu. Singkirkan pikiranmu. Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh Yun Feng. Tuan keluarga Sentu tersenyum kejam. Dia mengambil mayat di tanah dan melompat, menghilang tanpa jejak, meninggalkan tuan keluarga Bailey yang berdiri di sana dengan canggung. Anggota keluarga Sentu telah meninggal. Tidak peduli siapa yang melakukannya, seberapa baik keluarga Bailey, yang pindah bersama keluarga Sentu. Hasilnya secara alami jelas. Pemenang terakhir dari putaran kelima adalah keluarga Fang dan keluarga Yun, dan setelah kemajuan pasukan kali ini, semua kekuatan di wilayah dalam dirombak. Perubahannya sangat besar sehingga membuat penonton berseru. Keluarga Yun berhasil menjatuhkan keluarga Sentu dan naik ke posisi keluarga kelas 1. Keluarga Ji mempertahankan posisi semula sebagai keluarga kelas 2, sedangkan keluarga Fang berhasil bangkit. Tiga keluarga kelas 3 membuat orang ternganga. Keluarga Wu, keluarga Ai, keluarga Bailey dan Sentu. Keempat keluarga yang dulu berkolusi semuanya berada di keluarga kelas 3 sekarang. Kemajuan pasukan belum berakhir. Yang terakhir akan menghadapi akhir ditendang keluar dari wilayah dalam. Keluarga mana yang akan diusir? Keempat keluarga semuanya mempertimbangkan dalam pikiran mereka. Meskipun keluarga Sentu telah kehilangan posisi keluarga kelas 1, tiga keluarga lainnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Jika ada yang diusir, pasti bukan keluarga Sentu, tapi salah satu dari tiga keluarga lainnya. Namun, kali ini, keluarga Yun tidak akan membiarkan keluarga Sentu tetap di bawah pengawasan mereka. Yun Feng berkata bahwa dia akan mengembalikan apa yang diderita keluarga Yun saat itu ke keluarga Sentu 100 kali, 1000 kali. Tuan keluarga Sentu sedang duduk di kursi utama saat ini dengan ekspresi menakutkan. Dia tidak hanya memikirkan kemajuan kekuatan dalam pikirannya saat ini. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang-orang di belakang yang mendukung keluarga Sentu selama ini. Keluarga Sentu pasti akan ditinggalkan. Memikirkan hal ini, tuan keluarga Sentu mau tidak mau merasa marah. Tanpa dukungan kekuatan di belakangnya, bagaimana keluarga Sentu bisa kembali jika mereka diusir dari wilayah dalam kali ini? Keluarga Sentu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yun. Keluarga Sentu tidak memiliki banyak kekuatan sejak awal. Jika mereka kehilangan dukungan, mereka pasti tidak akan pernah memiliki kesempatan dengan wilayah dalam. Keluarga Yun pasti akan menggunakan cara untuk menghadapi keluarga Sentu saat mereka bangkit. Mau bagaimana lagi? Wilayah dalam semua mendengarkan apa yang dikatakan keluarga Yun sekarang. Jika Sentu ditendang kali ini, akan sangat sulit bagi kami untuk kembali. Jangan lupakan hubungan antara Sentu Yuanli dan Yun Feng. Bahkan jika Sentu Yuanli telah meninggalkan keluarga Sentu, dia tetaplah keturunan dari keluarga Sentu. Apakah dia mau mengakuinya atau tidak, dia tetap anggota keluarga Sentu. Ya itu betul. Dengan hubungan ini, Yun Feng tidak bisa begitu kejam, kan? Itu benar, itu benar.
Mungkin kita bisa pergi ke keluarga Yun untuk mencari Yun Feng dan memintanya untuk memberikan wajah Sentu Yuanli. Lebih atau kurang? Cukup. Tuan keluarga Sentu tiba-tiba meraung sambil memelototi beberapa orang yang terus berbicara di depannya. Sentu Yuanli tidak ada di keluarga Sentu. Apakah Anda masih memiliki wajah? Bahkan jika anggota keluarga Sentu semuanya mati, kami tidak akan sujud kepada keluarga Yun. Tuan keluarga Sentu memiliki kepribadian yang keras kepala. Yang lain menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Sentu Yuanli setelah mendengar itu. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Sentu Yuanli menjadi gelap. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Sentu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Keluarga Yun pasti tidak akan menahan diri. Kalau begitu kita akan menggigit mereka dengan keras bahkan jika kita harus pergi. Ya itu betul. Keluarga Yun memaksa kami menemui jalan buntu. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Ya itu betul. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Yun bersenang-senang. Sebelum kita meninggalkan wilayah dalam, kita harus memberi pelajaran pada keluarga Yun. Anggota keluarga Sentu langsung heboh. Jika bukan karena keluarga Yun, keluarga Sentu tidak akan berakhir di sini. Mereka tidak akan begitu putus asa sehingga mereka akan diusir dari wilayah dalam. Anggota keluarga Sentu marah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanya menyalahkan diri sendiri. Setelah kemajuan pasukan berakhir, keluarga Yun kembali ke posisi keluarga kelas 1. Semua orang di keluarga Yun sangat senang. Semua anggota keluarga Yun menghela nafas lega di benak mereka. Keluarga Yun akhirnya kembali setelah bertahun-tahun. Dan semua kemuliaan saat ini adalah karena kedatangan satu orang, Yun Feng. Dengan status Yun Feng saat ini di keluarga Yun, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika dia mengambil alih sebagai pemimpin keluarga Yun. Meskipun dia masih muda, semua yang dilakukan Yun Feng meyakinkan anggota keluarga Yun dengan sepenuh hati. Yun Feng telah menjadi kekuatan di lubuk hati para anggota keluarga Yun. Selama Yun Feng ada di sini, anggota keluarga Yun merasa tidak ada yang tidak bisa mereka kalahkan dalam pikiran mereka. Setelah mengetahui hasil menarik dari putaran terakhir, Yun Xiang tidak bisa berhenti tersenyum. Bai King Feng hanya bisa merawat Yun Xiang dengan hati-hati, tetapi berada dalam suasana hati yang lebih baik juga bermanfaat bagi bayinya. Keluarga Yun adalah keluarga teratas di wilayah dalam. Karena keributan yang disebabkan Yun Feng di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun di wilayah dalam yang menanyai keluarga Yun, sedangkan keluarga kelas 2 adalah keluarga Ji dan keluarga Fang. Secara alami, mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yun. Keluarga Yun kali ini bahkan lebih baik daripada keluarga Sentu. Keluarga kelas 3 itu tidak bisa menimbulkan masalah. Situasi keluarga Yun sudah diputuskan. Ketiga tetua semuanya meminta Yun Feng untuk membawa anggota keluarga Yun dari benua timur dan benua barat ke markas besar keluarga Yun. Meskipun ayah Yun Feng, Yun Jing, tidak menyebutkan sebanyak ini, Yun Feng tahu betapa bersemangatnya ayahnya untuk kembali ke akar dan tanah aslinya. Bab 1412 Keputusasaan 4. Namun, Yun Feng belum menurunkan kewaspadaannya. Yun Feng memiliki beberapa pemikiran tentang keluarga Sentu dan kekuatan di belakang mereka yang mendukung keluarga Sentu di sepanjang jalan. Keluarga Sentu tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Kekuatan di belakang mereka pasti akan meninggalkan keluarga Sentu. Kedua pembantu luar itu meninggal secara menyedihkan selama kemajuan pasukan dan keluarga Sentu pasti harus membayar harganya. Terus terang, keluarga Sentu seperti anjing gila sekarang. Sebelum mereka diusir, mereka pasti akan menerkam keluarga Yun dengan sekuat tenaga dan tidak akan berhenti sampai mereka menggigit sepotong daging. Yun Feng memberitahu ketiga tetua apa yang dia pikirkan. Seluruh keluarga Yun segera menjadi waspada, kalau-kalau keluarga Sentu melakukan serangan balik. Di antara 4 keluarga dari pasukan kelas 3, keluarga Wu, keluarga Ai, dan keluarga Baili semuanya adalah ikan dan udang busuk, tetapi keluarga Yun menunjukkan niat baik dan tidak lagi berdebat dengan mereka. Ketiga keluarga ini tentu tersanjung dan keluarga Sentu juga benar-benar terisolasi. 3 keluarga yang dulunya berhubungan baik dengan Sentu berubah haluan di saat-saat terakhir. Ketiga keluarga ini cukup pintar untuk mengetahui bahwa satu-satunya target keluarga Yun adalah Sentu. Mereka segera memutuskan hubungan dengan Sentu. Di bawah pengucilan dari 3 keluarga Sentu pasti akan diusir dari wilayah dalam.
Awan gelap telah menyelimuti keluarga Sentu sejak lama dan semakin kuat. Keluarga Sentu akan meninggalkan wilayah dalam. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh keluarga Sentu, yang terbiasa menikmati status tinggi, dan tuan keluarga Sentu tidak tahan lagi. Keluarga Sentu bersatu dan memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga Yun malam ini. Tuan keluarga Sentu berkata bahwa mereka akan membunuh sebanyak mungkin. Keluarga Sentu lebih baik mati daripada meninggalkan wilayah dalam. Bahkan jika mereka harus mati, mereka akan mati di wilayah dalam bersama beberapa anggota keluarga Yun. Seluruh keluarga Yun telah berjaga-jaga untuk mencegah keluarga Sentu melakukan apapun. Tuan keluarga Sentu hanya bisa mencibir saat melihat penjaga keluarga Yun. Dia melambaikan tangannya yang besar dengan ganas dan energi pertarungan yang ganas langsung menghantamnya. Ruang di sekitar keluarga Yun tiba-tiba bergetar. Wajah ketiga tetua keluarga Yun menjadi gelap. Yun Feng, yang berada di samping, juga merasakan ruang berguncang dan bibir merahnya meringkuk dengan dingin. Tuan keluarga Sentu, bagaimanapun juga Anda ada di sini. Tiga tetua keluarga Yun saling memandang dan segera keluar. Yun Feng mengikuti dari belakang. Anggota lain dari keluarga Yun semuanya keluar. Tuan keluarga Sentu berdiri di langit dan kemarahan di dadanya tiba-tiba melonjak saat melihat Yun Feng. Yun Feng, itu semua karena kamu. Aku akan mengambil hidupmu malam ini tidak peduli apa. Tiga tetua keluarga Yun memandang tuan keluarga Sentu di langit. Tuan keluarga Sentu berada di kelas 4 tingkat dewa. Meski blokade luar angkasa bisa menghalangi serangannya, masih ada kerumunan orang di belakang tuan keluarga Sentu. Dengan kekuatan dari mereka, blokade luar angkasa akan dipatahkan. Keluarga Sentu seperti anak panah di akhir penerbangannya sekarang. Keluarga Yun tidak menyangka akan membunuh mereka semua. Lagi pula, ini tidak sesuai dengan kepribadian keluarga Yun. Tiga tetua keluarga Yun juga tidak ingin pertempuran pecah di keluarga Yun. Yun Xiang, jika ada yang menyakitinya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Tuan Sentu, mengapa Anda memobilisasi begitu banyak orang untuk datang ke keluarga Yun? Tetua Agung dari keluarga Yun berkata. Setelah mendengar itu, tuan dari keluarga Sentu tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya ke depan. Mengapa kamu harus bertanya? Keluarga Sentu dan keluarga Yun tidak dapat didamaikan sejak awal. Baik Anda atau saya. Penatua ketiga dari keluarga Yun mengerutkan kening. Keluarga Yun hanya memintamu untuk keluar dari wilayah dalam. Kami sudah jauh lebih berbelas kasih daripada Anda. Apa kau masih belum puas? Belas kasihan. Keluarga Sentu tidak membutuhkan belas kasihan keluarga Yun. Tuan keluarga Sentu berteriak sambil menatap ketiga tetua keluarga Yun dengan mata merah. Jika bukan karena keluarga Yun, keluarga Sentu tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Wajah ketiga tetua keluarga Yun menjadi gelap. Keluarga Sentu benar-benar keras kepala. Dia tidak ingin hidup sama sekali, dan keluarga Yun tidak akan berbaik hati. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk keluarga Sentu dan keluarga Yun. Orang-orang itu memotong jalan keluar mereka sendiri. Jika itu masalahnya, tidak perlu banyak bicara. Kata penatua ketiga dari keluarga Yun. Anggota keluarga Yun mana yang tidak membenci keluarga Sentu? Dalam semangat tradisi keluarga Yun, mereka telah menawarkan jalan keluar kepada musuh mereka, tetapi keluarga Sentu menginginkan terlalu banyak. Hahaha, apa menurutmu blokade luar angkasa ini bisa menghentikanku? Tuan keluarga Sentu tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, yang berdiri di bawah, menyipitkan mata hitamnya dan menatap tuan keluarga Sentu. Orang tua ini pasti memiliki kartu truf, atau dia tidak akan berani menghadapi tiga tetua tingkat dewa dari keluarga Yun sendirian. Memikirkan hal ini, Yun Feng menatap Mu Changhai. Mu Changhai segera mengerti. Mata abu-abunya memancarkan cahaya redup. Kekuatan ruang di sekitar keluarga Yun berubah secara halus. Setelah tertawa terbahak-bahak di langit, energi pertarungan di sekitar tuan keluarga Sentu tiba-tiba meningkat pesat. Sejumlah besar anggota keluarga Sentu di belakangnya sama. Mereka semua memiliki ekspresi haus darah. Aku akan membuka celah dan kamu akan masuk. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Apakah kamu mendengarku? Bahkan jika kamu mati, kamu harus menyeret keluarga Yun bersamamu. Kemarahan keluarga Sentu dengan cepat mencapai puncaknya setelah mendengar ini. Mereka semua berteriak, jangan pernah berpikir untuk menyakiti satu orang pun dari keluarga Yun. Tiga tetua keluarga Yun semuanya berteriak dengan marah. Tuan keluarga Sentu tertawa terbahak-bahak lagi.
Dia mengumpulkan semua energi pertarungannya di tinjunya dan energi pertarungannya sangat kuat. Konsentrasi energi pertarungan, mereka memang meminum ramuan, jadi, setiap orang yang datang ke sini malam ini telah meminum ramuan. Keluarga Sentu memang habis-habisan. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menggigit sebagian dari keluarga Yun. Sulit, merusak. Tinju tuan keluarga Sentu sudah mendarat. Energi juangnya menghantam blokade luar angkasa seperti bilah tajam dan tekanan besar mengalir deras. Tiga tetua keluarga Yun segera berteriak. Mereka mengira blokade luar angkasa akan hancur seketika, tetapi mereka tidak menyangka blokade itu akan sepenuhnya menahan serangan ini. Jika kamu bisa mengambil yang ini, bagaimana dengan yang lain? Tanda seru petik 2. Tinju lain dari tuan keluarga Sentu kemudian mendarat. Kedua serangan ditumpuk bersama dan suara retakan blokade ruang bisa terdengar. Tangan Mu Changhai gemetar hebat saat dia menekankan jarinya ke mata abu-abunya dengan keras dan menggertakkan giginya. Namun, lengannya masih menggantung pada akhirnya. Butir-butir keringat muncul di dahi Mu Changhai. Dia memandang tuan keluarga Sentu di langit. Yun Feng, aku hanya bisa bertahan sampai sekarang. Hahaha, bunuh mereka sesukamu. Wajah tuan keluarga Sentu penuh kegilaan. Tiga tetua keluarga Yun sudah maju. Tuan keluarga Sentu memutar pergelangan tangannya dan memegang pisau besar di tangannya. Dia menebas langit dan aliran energi pertempuran melonjak dengan ganas. Bab 1413 ini baru dimulai. 1. Dia minum ramuan. Kekuatannya telah meningkat pesat sekarang. Hadapi dia dengan hati-hati. Tiga tetua keluarga Yun saling memandang dan sudah memiliki ide di benak mereka. Mereka bertiga berpisah. Tuan keluarga Sentu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pisau panjang di tangannya dengan tangkas. Untuk sesaat, dia terikat dengan tiga tetua keluarga Yun. Suara pertempuran dan pembunuhan di dalam keluarga Yun memenuhi udara. Semua orang di keluarga Yun menyambut pertempuran dengan tekad dan keberanian di wajah mereka. Generasi muda dari keluarga Yun bertempur dengan gagah berani. Wajah muda mereka menjadi semakin dewasa dan dapat diandalkan karena pertempuran ini. Orang-orang tumbuh dalam pertempuran dan dilatih dalam pertempuran. Semua hewan ajaib yang dikontrak pergi berperang. Hampir semua anggota keluarga Sentu dimobilisasi. Mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah dan mereka semua meminum ramuan yang ganas. Itu adalah beban yang sangat besar bagi keluarga Yun. Garis keturunan pemanggil memainkan peran besar saat ini. Para pemanggil dari keluarga Yun semuanya melepaskan binatang ajaib mereka dan bergabung dalam pertempuran ini. 4 binatang sihir yang dikontrak Yun Feng berubah menjadi 4 berkas cahaya dan bergabung dalam pertempuran. Keempat warna itu sangat kuat, menghilangkan banyak beban bagi keluarga Yun. Yun Feng membunuh semua musuh di sepanjang jalan dan mayat berjatuhan di kakinya. Otaknya berputar saat ini. Semua orang di keluarga Sentu telah meminum ramuan, dan semuanya memiliki efek obat yang kuat. Dari mana keluarga Sentu mendapatkan begitu banyak ramuan? Segala sesuatu di cermin harta karun telah dikosongkan oleh Yun Feng. Hanya ada satu alasan mengapa keluarga Sentu yang dikosongkan masih bisa memiliki begitu banyak ramuan. Kekuatan rahasia di belakang mereka. Mata hitamnya menjadi dingin. Tampaknya kekuatan rahasia ini telah memberikan bantuan terakhir kepada keluarga Sentu. Sentu sudah ditinggalkan. Hanya ada satu alasan bagi mereka untuk membantu keluarga Sentu lagi. Mereka ingin menggunakan anak terlantar ini untuk memberikan pukulan terakhir pada keluarga Yun. Yun Xiang. Ekspresi Yun Feng menegang dan dia segera bergegas ke tempat Yun Xiang berada. Yun Xiang sedang, jadi dia pasti tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Baik King Feng sudah tinggal bersamanya. Jika kekuatan tersembunyi ini mempertaruhkan hidup mereka untuk menyerang keluarga Yun, Yun Xiang tidak diragukan lagi adalah kelemahan terbesar keluarga Yun saat ini. Bayangan hitam bergegas ke belakang seperti angin. Jantung Yun Feng berdebar lebih kencang dan kegelisahan samar terbentuk di hatinya. Yun Xiang, tidak ada yang terjadi padamu. Tuan keluarga Sentu, yang bertarung dengan tiga tetua keluarga Yun di langit, melirik punggung cemas Yun Feng dari sudut matanya dan tersenyum kejam. Yun Feng, yang kamu pedulikan adalah apa yang ingin aku hancurkan. Dia mengayunkan pisau panjangnya secara horizontal dan menebas dengan gila-gilaan. Mayat ketiga tetua keluarga Yun berkelebat. Memanfaatkan kesempatan ini, tuan keluarga Sentu mengibaskan lengan bajunya dan sebuah benda hitam tiba-tiba melesat keluar,
bergegas menuju bagian belakang rumah keluarga Yun. Itu, tiga tetua dari keluarga Yun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Benda hitam itu sangat cepat dan melewati mereka dalam sekejap mata. Hahaha. Tuan keluarga Sentu tertawa terbahak-bahak. Otot-ototnya dengan cepat mengembang pada saat ini, seolah-olah membengkak. Auranya juga naik ke ketinggian baru dalam sekejap. Wajah ketiga tetua keluarga Yun menjadi semakin suram saat mereka melihat ini. Mereka ingin berpisah dan mengejar benda hitam itu, tetapi mereka dengan tegas ditahan oleh tuan keluarga Sentu dan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Desir, Yun Feng hanya mendengar jejak angin di sebelahnya. Bayangan hitam dengan cepat melintas melewatinya dan berlari ke arah belakang keluarga Yun. Jantung Yun Feng tiba-tiba berdebar kencang. Bakso di pundaknya segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan mengejar benda hitam itu dengan cepat. Yun Feng mempercepat lagi, berharap untuk melihat Yun Xiang sesegera mungkin untuk memastikan keselamatannya. Xiao Xiang, raungan Bai Qingfeng menerobos udara dengan kecemasan yang tak tertandingi. Jantung Yun Feng tiba-tiba berdebar kencang. Yun Xiang. Tubuhnya seperti angin. Keringat memercik di udara dari dahi Yun Feng. Kakinya bergesekan dengan tanah dengan keras dan tubuhnya berdiri kokoh di tempat. Dunia Yun Feng sunyi. Hanya ada jantungnya yang sudah berdegup kencang dan Bai Qingfeng, yang terbaring dalam genangan darah. Murid Yun Feng menyusut dengan ganas. Yun Xiang sudah pergi. Hanya genangan darah di sekitar Bai Qingfeng yang luar biasa mempesona. Kejar dia, cepat pergi. Bai Qingfeng mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng. Mata Yun Feng menjadi gelap. Dia melangkah maju dan menuangkan sebotol life potion ke dalam mulut Bai Qingfeng. Tangan Bai Qingfeng mengeluarkan cincin darah di pergelangan tangan Yun Feng. Biarkan dia, aman. Serahkan padaku, kata Yun Feng dengan suara rendah. Bai Qingfeng sudah baik-baik saja. Mendengar jawaban Yun Feng, dia menghela nafas lega dan pingsan. Yun Feng berdiri dan melihat ke kejauhan dengan mata hitamnya. Setelah beberapa saat, teriakan nyaring bakso datang dari suatu tempat. Nana. Tubuh Yun Feng berubah menjadi bayangan hitam dan dia tiba-tiba mengejar ke satu arah dengan gila. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya gelap melintas di mata hitamnya dengan kejam. Pada saat ini, Yun Feng penuh dengan niat membunuh. Jika sesuatu terjadi pada Yun Xiang, dia tidak akan membiarkan siapapun dari keluarga Sentu pergi. Suara bakso memandu Yun Feng di sepanjang jalan. Yun Feng sudah meninggalkan rumah keluarga Yun. Yun Xiang telah dibawa sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Apa sebenarnya benda hitam itu? Jika bukan karena bakso, Yun Feng mungkin akan kehilangan jejak benda itu. Nana, Feng Fengna. Suara bakso datang lagi. Yun Feng mempercepat dan terus menutup jarak saat dia mengejar dengan putus asa. Ada hutan lebat di depan. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan bergegas masuk. Setelah beberapa langkah, bakso melompat ke bahu Yun Feng. Yun Feng berhenti dalam sekejap. Yun Feng mengira dia berada di hutan lebat, tapi hutan terluar hanyalah hiasan. Sepertinya ada ruang kosong di tengah. Di sisi lain, tubuh Yun Xiang diikat ke pohon besar. Melihat Yun Feng mengejarnya, Yun Xiang berkata, Yun Feng. Sekilas Yun Feng melihat Yun Xiang. Dia akan pergi, tapi bakso menggigit pakaian Yun Feng dan mundur. Yun Xiang segera menggelengkan kepalanya. Jangan datang. Hehehe, Yun Feng, kamu di sini seperti yang diharapkan. Yun Feng memandang pria yang berkonflik di depannya dan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentangnya di benaknya. Siapa kamu? Kamu bukan anggota keluarga Sentu. Siapa saya? Bagaimana kamu tidak tahu? Pria itu tersenyum aneh. Yun Feng mengerutkan kening. Mungkinkah itu jiwa darah? Namun, jiwa darah semuanya akan mengenakan jubah hitam. Mereka paling terkenal dengan elemen gelap. Orang di depannya mengenakan pakaian normal. Dia bukan penyihir dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan jiwa darah. Dia tahu bahwa dia bukan jiwa darah. Mungkin. Bab 1414 ini baru dimulai. 2. Kamu berasal dari kekuatan di belakang keluarga Sentu. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan terlihat sangat bahagia, seolah-olah dia sangat tertarik pada Yun Feng. Yun Feng melihat bahwa dia tidak bermaksud jahat pada Yun Xiang. Tujuannya sepertinya untuk memikatnya ke sini. Apakah dia benar-benar hanya ingin bertemu dengannya? Kamu memang mengejutkanku. Pria itu membelai dagunya dengan jarinya. Bahkan di klanku,
sangat sulit menemukan keturunan sepertimu. Sayang sekali, kamu adalah anggota keluarga Yun. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Jika saya punya pilihan, saya akan tetap memilih nama keluarga Yun. Pria itu mengangkat alisnya dan tampak agak ganas. Kamu cukup kasar, Junior. Yun Xiang diikat dan mendengarkan apa yang dikatakan Yun Feng. Dia tersentuh dalam pikirannya. Dia tidak tahu bagaimana Yun Feng dulu hidup. Sebagian besar anak muda yang tinggal di markas keluarga Yun tidak memiliki perasaan Yun Feng terhadap keluarga Yun. Perasaannya begitu dalam dan lembut. Yun Feng, kata yang bagus. Kata Yun Xiang dengan air mata berlinang. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Jika kamu berani menyentuh Yun Xiang, aku tidak akan membiarkanmu lolos tanpa cedera. Cahaya terik di mata Yun Feng membuat pria itu tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Yun Feng tersenyum dingin. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu kehilangan sesuatu. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan sedikit gila. Hahaha, kehilangan apa? Yun Feng, kamu cukup berani. Yun Feng meringkuk bibirnya. Aku satu-satunya targetmu. Biarkan Yun Xiang pergi. Biarkan dia pergi. Jika Anda dapat mempertahankan hidup Anda setelah saya menyerang, saya akan melepaskannya. Hati Yun Feng tenggelam sedikit. Kekuatan pria di depannya jelas di atas miliknya. Bahkan jika keempat hewan ajaib yang dikontrak semuanya muncul, paling banyak itu adalah seri. Dia tidak bisa mendapatkan dasi. Jika dia ingin membawa Yun Xiang pergi dengan selamat, dia harus menang. Setidaknya, dia harus berada di atas angin di beberapa titik. Tentu, kata Yun Feng dengan santai. Yun Xiang melebarkan matanya karena terkejut. Yun Feng, kamu. Yun Feng menatap Yun Xiang. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yun Xiang apapun yang terjadi. Dia tidak akan membiarkan garis keturunan keluarga Yun di tubuhnya dirugikan sama sekali. Dia harus melindungi anggota keluarga Yun dan garis keturunan keluarga Yun. Kamu tidak bisa menarik kembali apa yang kamu katakan. Baiklah. Pria itu berkata dengan puas dengan kegembiraan di matanya. Sejujurnya, aku sangat puas denganmu, tapi sayangnya, nama keluargamu adalah Yun dan kamu tidak bisa digunakan olehku. Anda hanya bisa menyalahkan nama belakang Anda. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Mata hitamnya seperti permata berkilauan di bawah sinar bulan. Keluarga Yun akan menjadi eksistensi yang dicari semua orang suatu hari nanti. Jika kamu mati, keluarga Yun akan runtuh. Keberadaan macam apa itu? Itu hanya layak untuk diinjak-injak. Kemarahan melintas di mata hitam Yun Feng. Tidak ada yang bisa menghina keluarga Yun secara sembarangan. Dia memutar pergelangan tangannya dan tongkat itu muncul. 4 berkas cahaya warna-warni berkilauan dari cincin kontrak, memantulkan 4 jenis cahaya perusak yang berbeda di malam hari. Pria itu memandangi 4 hewan ajaib yang dikontrak di sebelah Yun Feng dengan heran. Seperti yang diharapkan dari pemanggil 4 elemen. Kamu memang berbeda. Semakin mengejutkan Anda, semakin saya ingin membunuh Anda di sini. Pria itu melambaikan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Energi pertarungan yang kuat menyebar di pedang panjang dan pedang panjang itu juga mengeluarkan suara mendengung yang halus. Kekuatan mental Yun Feng juga perlahan menyebar. Keempat hewan ajaib yang dikontrak merasakan bahwa pihak lain sangat kuat dan pasti mengerti bahwa ini adalah pertempuran yang sulit. Pria itu melompat ke langit dengan pedangnya dan menebas dengan keras di udara dengan pedang panjang yang terbungkus energi pertarungan di tangannya. Energi pertarungan menyebar dari pedang seperti air pasang, membentuk gelombang kejut besar yang menerkam Yun Feng. Tuan, pria ini terlalu kuat. Kecepatan dan kekuatannya tidak berkurang di bawah serangan kami berempat. Suara Lan Yi muncul di benak Yun Feng. Yun Feng mencibir. Kalian berempat tidak bisa menahannya, tapi aku belum bergabung. Yun Feng bergabung dengan mereka. Keempat binatang ajaib yang dikontrak benar-benar menyegel setiap sudut pria itu. Pria itu menatap Yun Feng. Yun Feng, kamu memang sangat kuat, tapi kamu masih lemah di hadapanku. Kekuatan tidak mudah untuk didefinisikan. Cahaya menyilaukan melintas di murid Yun Feng. Cahaya bulan menyinari tubuhnya yang ramping dan pupil matanya yang semula hitam murni tiba-tiba berubah menjadi garis tipis dan panjang. Kulit halusnya juga langsung tertutup sisik aneh. Jari-jarinya langsung berubah menjadi cakar yang tajam dan aura yang dalam dan kuat dari binatang ajaib tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Yun Feng.
Nafas pria itu semakin sesak. Aura ini milik Magic Beast. Bagaimana mungkin Yun Feng memilikinya? Tampaknya ada banyak trik di tubuhmu. Ekspresi pria itu menjadi serius saat dia menatap Yun Feng dengan tegas. Murid iblis Yun Feng bersinar dengan cahaya gelap saat dia mengepalkan cakar tajamnya dengan keras. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. 4 hewan ajaib yang dikontrak juga bergegas menuju pria itu dalam sekejap. Energi pertarungan dan kekuatan mental mereka bertabrakan dengan keras dan seluruh ruang bergetar hebat. Yun Xiang, yang diikat di bawah, menatap langit dengan gugup. Yun Feng, harap baik-baik saja. Dentang, pedang panjang di tangan pria itu menebas dari langit dan energi bertarungnya menebas wajah Yun Feng seperti pisau. Cakar tajam Yun Feng menghadapi serangan di udara dan memblokir pedang panjang pria itu beberapa inci di depannya. Namun, energi pertarungan tiba-tiba melompat keluar dari pedang seperti tentakel kecil, bergegas menuju Yun Feng. Murid Yun Feng menyusut dan cakarnya yang tajam memantulkan pedang panjang itu dengan keras. Keduanya tiba-tiba berpisah di udara dan berdiri di sisi berlawanan dari langit. Aura binatang ajaib di tubuhmu tidak biasa. Bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Kamu menyimpan aura binatang ajaib di dalam tubuh manusia. Kenapa aku harus memberitahumu? Yun Feng mengangkat alisnya. Keempat hewan ajaib yang dikontrak berdiri di kedua sisi dan menyerang pria itu lagi. Pria itu mencibir. Aku akan berubah pikiran sekarang. Daripada membunuhmu, lebih baik menyelamatkan hidupmu agar aku bisa mempelajari rahasia di tubuh ini. Jangan pernah memikirkannya. Keempat hewan ajaib yang dikontrak semuanya meraung. 4 aliran energi unsur ditembakkan dari tubuh keempat binatang ajaib yang dikontrak. 4 pilar cahaya mengenai titik yang sama dan benar-benar menenggelamkan tubuh pria itu. Cahaya meledak di langit malam. Yun Xiang tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya saat melihat keributan di langit. Tiba-tiba, teriakan marah menembus langit malam. Bab 1415 ini baru dimulai 3. Aku akan membawamu. Pedang panjang di tangan pria itu memancarkan cahaya yang membakar dan dengan paksa merobek sudut langit malam hingga terbuka. Energi pertempuran melonjak keluar dari pedang dan seekor naga panjang berenang di langit malam, menyerang Yun Feng. Tubuh Yun Feng tiba-tiba mundur, tetapi naga panjang itu bahkan lebih cepat dan ganas, mendekatinya. Tekanan besar datang dengan energi pertarungan dan menekan seperti gunung kecil. Yun Feng menggertakkan giginya dengan keras dan aura binatang ajaib di tubuhnya secara tidak sadar mulai beroperasi di sekujur tubuhnya. Otot-otot di seluruh tubuhnya hampir terpilin menjadi satu. 4 hewan ajaib yang dikontrak berubah menjadi sinar cahaya dan ingin bergegas ke Yun Feng, tapi sudah terlambat. Yun Feng mengepalkan cakarnya yang tajam dan melihat ke arah naga energi pertarungan yang melaju kencang di depannya. Dia meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke depan. Dia tidak mundur, tetapi maju dan menghadapinya secara langsung. Menguasai. Hati keempat hewan ajaib yang dikontrak semuanya menegang saat mereka melihat ini. Tubuh Yun Feng seperti cahaya, berubah menjadi bintang jatuh yang menyilaukan di langit malam, jatuh ke arah naga panjang. Hahaha, hahaha. Pria itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Yun Feng menghadapinya tanpa rasa takut. Matanya penuh kegilaan dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Cahaya bertabrakan dan dua kekuatan gila bertabrakan. Cahaya tiba-tiba menelan seluruh tubuh Yun Feng. Matanya penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Yun Feng mengangkat lengannya dan membuka cakarnya yang tajam, menebas tubuh naga panjang itu. Sebuah celah tercipta di tubuh naga yang dibentuk oleh energi pertarungan. Tawa pria itu tiba-tiba berhenti dan matanya membelalak kaget. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Tubuh naga panjang itu berputar dan bergetar. Sebuah celah dibuka, diikuti oleh celah kedua dan ketiga. Cakar yang tajam dengan cepat mengayun ke bawah dan tubuh naga panjang itu benar-benar tercabik-cabik oleh Yun Feng. Suara mendesing. Energi pertarungan runtuh dan benar-benar hilang, meninggalkan Yun Feng berdiri di langit sendirian. Cahaya gelap melintas melalui cakarnya yang tajam dan dia menatap pria itu dengan matanya yang menawan. Aura binatang ajaib terus melonjak keluar dari tubuhnya. Murid pria itu tiba-tiba menyusut. Dia mematahkan energi bertarungnya. Yun Feng, kamu memang luar biasa. Mata Yun Feng sangat dingin. Meskipun dia tidak bisa menekan pria itu dengan kekuatannya, dia tidak akan membiarkan pria ini memanfaatkannya.
Pria ini pasti akan kembali dengan tangan kosong hari ini. Keduanya saling memandang di langit. Pria itu tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan hari ini, tetapi secara mengejutkan dia mendapatkan sesuatu dari Yun Feng. Sudahlah. Keluarga Yun ditakdirkan untuk tidak damai lama di masa depan. Keluarga Sentu tidak berguna. Kami menghabiskan banyak upaya untuk mendukung mereka sampai ke puncak, tetapi keluarga Yun masih memanfaatkan mereka. Yun Feng mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang dimiliki keluarga Yun terhadapmu? Mengapa Anda menargetkan keluarga Yun seperti ini? Siapa, sebenarnya kamu? Pria itu tertawa terbahak-bahak. Siapa lagi yang bisa menargetkan keluarga Yun? Yun Feng, kita akan bertemu lagi. Tubuh pria itu bersinar dan dia berubah menjadi bola kegelapan, melarikan diri dengan cepat. 4 hewan ajaib yang dikontrak hendak mengejarnya, tetapi Yun Feng menghentikan mereka dan mengubah aura di tubuhnya. Yun Feng mendarat dari langit dan menurunkan Yun Xiang dengan hati-hati. Baik King Feng baik-baik saja. Jangan khawatir. Yun Xiang menghela nafas lega dan meletakkan tangannya di lengan Yun Feng. Bagaimana denganmu? Yun Feng terkekeh. Aku berdiri di depanmu, kan? Yun Xiang mengangkat sudut mulutnya. Apakah bayimu baik-baik saja? Yun Feng melirik perut Yun Xiang dan Yun Xiang tersenyum. Sangat bagus. Anak ini sangat ulet. Itu bagus. Aku akan kembali ke keluarga Yun dulu. Lan Yi akan membawamu kembali nanti. Kata Yun Feng sambil berbalik dan pergi. Lan Yi tinggal untuk mengawal Yun Xiang. 3 hewan ajaib lainnya yang dikontrak semuanya meninggalkan Yun Feng. Dalam perjalanan kembali, wajah Yun Feng cukup suram. Apa yang dikatakan pria itu terus bergema di benaknya. Keluarga Yun ditakdirkan untuk tidak damai lama. Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Pusaran tak terlihat menarik semuanya dengan gila-gilaan, dan sekarang, pusaran ini juga akan menyeret keluarga Yun masuk. Siapa lagi yang bisa menargetkan keluarga Yun? Apa yang dia katakan membuat mata hitam Yun Feng menyala. 4 keluarga. Selain 4 keluarga yang mengincar keluarga Yun sejak awal, siapa lagi yang bisa mengincar keluarga Yun seperti ini? Memikirkan hal ini, sebuah batu besar menekan hati Yun Feng. Yang mereka inginkan adalah fragmen peta itu dan garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun. Keberadaan keluarga Yun merupakan ancaman bagi keluarga kuno manapun, karena garis keturunan pemanggil yang unik ini. Ketika Yun Feng kembali ke keluarga Yun, pertempuran telah berakhir, hanya menyisakan darah di tanah. Tampaknya keluarga Sentu menderita banyak korban. Keluarga Yun tidak rugi banyak karena mereka sudah siap. Tuan keluarga Sentu sudah meninggal. Mayatnya terbaring di tanah sendirian, terlihat sangat menyedihkan. Yun Feng menemukan 3 tetua keluarga Yun dan pertama kali memberitahu mereka tentang situasi Yun Xiang. 3 tetua keluarga Yun akhirnya merasa lega. Hanya ada beberapa anggota keluarga Sentu yang tersisa. Pemimpin keluarga Sentu sudah meninggal. Orang yang tersisa semuanya lemah. Mereka tidak dapat menimbulkan masalah. Yun Feng mengangguk. Keluarga Sentu benar-benar runtuh malam ini. Tuan keluarga Sentu sudah mati dan semua orang di keluarga Sentu dengan kekuatan mati dalam pertempuran kacau malam ini. Bahkan jika beberapa dari mereka selamat, mereka adalah orang-orang dengan kekuatan yang tidak mencukupi. Mustahil bagi keluarga Sentu untuk bangkit kembali. Pertempuran kacau antara keluarga Yun dan keluarga Sentu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah dalam keesokan harinya. Serangan balik putus asa keluarga Sentu pada akhirnya mengejutkan semua keluarga di wilayah dalam. Lagi pula, mereka telah jatuh dari posisi keluarga teratas dan langsung ditendang keluar dari wilayah dalam. Perbedaannya agak besar. Namun, bertahun-tahun yang lalu, keluarga Yun menghadapi situasi yang sama. Perbedaan antara kedua keluarga itu jelas. Keluarga Sentu hampir hancur total dalam semalam, sementara keluarga Yun menanggung penghinaan dan menyambut kejayaan hari ini. Sejak saat itu, keluarga Yun menjadi pemimpin wilayah dalam. Di permukaan, keluarga Yun baru saja kembali ke posisi semula, namun nyatanya, keluarga Yun menguasai hampir semua keluarga kunci di wilayah dalam. Posisi keluarga teratas dibenarkan. Segalanya tampak sudah beres, tapi di mata Yun Feng, semuanya baru saja dimulai. Di suatu tempat di menara klan Naxi, sesosok tubuh tinggi perlahan berdiri. Sebuah aura melonjak samar. Dia tidak bergerak, tapi dia memberi orang kesan yang hampir menindas. Kilatan kegelapan melintas melalui mata hitamnya dan aura yang masih melonjak saat itu tiba-tiba melesat ke segala arah.
Bab 1416 ini baru dimulai. 4. Pemimpin keluarga Naxi melebarkan matanya karena terkejut dan bergumam tak percaya. Anak itu berhasil, dan dalam waktu sesingkat itu. Keluarga Yun telah memperoleh posisi absolut di wilayah dalam. Ancaman keluarga Sentu sudah dihilangkan. Adapun kekuatan di belakang keluarga Sentu, itu tidak akan muncul untuk saat ini. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yun akan menyambut masa damai yang singkat. Namun, semua orang di keluarga Yun tahu bahwa semuanya hanya sementara. Keluarga Yun harus menghadapi lebih banyak musuh ketika mereka kembali ke posisi keluarga kelas 1. Mereka pasti tidak bisa mengecewakan nama keluarga kuno. Anggota keluarga Yun bangga dengan keluarga Yun dari lubuk hati mereka. Masa lalu keluarga Yun yang gemilang juga merupakan impian para anggota keluarga Yun. Semuanya sudah diatur untuk saat ini. Yun Feng awalnya berencana untuk membawa keluarganya ke markas besar keluarga Yun. Yun Jing sudah dibawa ke markas besar keluarga Yun. Mu Xiaojin dan Yun Seng tidak bisa pergi untuk saat ini. Lagi pula, kotamu membutuhkan manajemen Mu Xiaojin. Yun Seng tidak bisa kembali sendirian. Yun Qingchen sedang berlatih di luar sendirian. Yun Jing adalah satu-satunya dari keluarga Yun di benua timur, sementara semua orang dari benua barat ada di sini. Lagi pula, sikap keluarga Yun agak canggung setelah insiden dengan Balai Seribu Salju di benua barat. Tidak ada tempat di benua barat yang cocok untuk tempat tinggal keluarga Yun, dan keluarga Yun tidak peduli dengan apapun di benua barat, jadi seluruh keluarga ada di sini. Kedatangan anggota keluarga Yun dari dua keluarga dari luar wilayah dalam mengejutkan orang-orang di markas besar keluarga Yun. Sebagai ayah Yun Feng, Yun Jing sangat dihargai saat dia datang ke markas besar keluarga Yun. Anggota keluarga Yun semua terkejut bahwa Yun Jing terlihat sangat muda. Perhatian seperti itu membuat Yun Jing, yang selalu rendah hati, sangat tidak nyaman. Keluarga di benua barat juga disambut. Ketika mereka melihat kekuatan keseluruhan dari markas keluarga Yun, mereka hanya bisa menggambarkan perasaan mereka dengan mulut ternganga. Ada sejumlah besar ahli tingkat kaisar dan keberadaan beberapa ahli tingkat dewa, yang membuat Yun Luoshen merasa malu. Dia awalnya mengira bahwa Lord Level sudah sangat mengesankan, tetapi itu benar-benar membuka mata di sini dan membuatnya sadar bahwa jalan ini masih sangat, sangat panjang. Semua orang sangat senang menyambut anggota keluarga Yun, begitu pula ketiga tetua keluarga Yun. Mereka juga cukup terkejut melihat penampilan muda Yun Jing. Yun Jing hanya bisa tersenyum. Dia memiliki darah naga emas di tubuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang penampilannya. Yun Jing diatur untuk tinggal di sebelah halaman Yun Feng. Ayah dan putrinya berbicara tentang situasi di benua timur. Yun Jing adalah satu-satunya di kota Chunfeng. Anggota keluarga Yun lainnya tidak pergi dan tinggal di rumah tua keluarga Yun. Para prajurit tentara Yun masih menjaga kota Chunfeng, sementara beberapa prajurit yang melindungi Yun Jing pergi ke kota Mu untuk melindungi Yun Seng dan Mu Xiaojin. Tim mercenari Maple Merah telah menjadi raksasa dari Mercenary Union. Meskipun tim Mercenary Red Maple adalah kekuatan dominan di Mercenary Union, mereka tidak memiliki perilaku buruk. Zhao Mingqi berpegang teguh pada prinsip dasar tim tentara bayaran Maple Merah dan bersikeras berada di level yang sama dengan keluarga Yun. Jumlah tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah terus meningkat, tapi mereka semua pria yang baik. Ini juga merupakan fenomena paling aneh sejak berdirinya Mercenary Union. Yun Feng tersenyum lega setelah mengetahui hal ini. Paman Zhao dan Paman Wang memimpin tim tentara bayaran Maple Merah dengan sangat baik. Mereka harus dikreditkan untuk pengembangan tim tentara bayaran Maple Merah. Hanya saja orang-orang ini merindukanmu. Mereka datang ke kota Chunfeng untuk melihat-lihat dari waktu ke waktu. Yun Jing berkata dengan acuh tak acuh. Yun Feng terkekeh. Memikirkan orang-orang pemberani dari Red Maple Mercenary Team, ada rasa bangga di hatinya. Ayah, bagaimana darah naga emas di tubuhmu? Yun Jing menghela nafas pelan. Darah naga emas tidak buruk, tapi seiring berjalannya waktu, sudah ada jejak nafas naga di auraku. Aku telah menyembunyikannya dengan hati-hati, takut ketahuan. Saya bisa lega di sini. Yun Feng mengangguk. Ayah, kamu tidak perlu menekan dirimu sendiri di markas besar keluarga Yun. Nafas naga seharusnya tidak terlalu kuat. Yun Jing mengerutkan kening. Aku tidak pernah bertanya padamu. Bagaimana naga yang memberiku darah saat itu? Paman genit. Yun Feng mengangkat alisnya. Aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Aku belum menghubunginya sejak saat itu.
Dia adalah Tuan Muda Naga. Dia mungkin memiliki banyak hal untuk ditangani. Yun Jing mengangguk setelah mendengar itu. Kamu harus mengingat kebaikan ini dalam pikiranmu. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membayarnya kembali. Yun Feng tersenyum lembut dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama tidak mendengar apapun dari Ao Jin. Ao Jin, yang berubah menjadi seorang paman saat itu, masih senang saat Yun Feng memikirkannya sekarang. Dia bertemu Tuan Muda Naga Emas saat pertama kali memasuki dunia yang kabur ini. Dia harus mengatakan bahwa dia benar-benar beruntung. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Yun Jing bertanya. Dia sudah tahu kepribadian putrinya. Setelah membawanya kembali, dia pasti akan pergi ke tempat lain. Yun Feng tersenyum. Ayahnya benar-benar mengenalnya dengan baik. Masalah wilayah dalam telah diselesaikan untuk saat ini. Keluarga Yun seharusnya tidak berada dalam masalah untuk waktu yang lama. Saya berencana untuk pergi ke samudera tak berujung saat ini. Saya ingin menemukan jawaban untuk beberapa hal. Yun Jing terkejut. Lautan tak berujung. Di sana sangat berbahaya. Apa kamu yakin? Yun Feng mengangguk. Dia pasti akan pergi ke samudera tak berujung lagi. Apa yang tersembunyi di balik pecahan peta milik keluarga Yun? 3 fragmen peta masih berada di lautan tak berujung. Yun Feng harus menemukan mereka. Banyak hal terjadi karena peta ini. Mungkin dia hanya bisa mengakhiri semuanya dengan menyatukan peta dan menemukan apa yang disembunyikannya. Meskipun lautan tak berujung itu berbahaya, aku punya cara untuk mengatasinya. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Dia akan datang kepadaku setelah dia selesai, kata Yun Feng. Yun Jing menatap putrinya dalam-dalam. Feng, apakah kamu benar-benar memutuskan dia? Yun Feng tersenyum hangat. Ya, mungkin aku sudah memilihnya dari awal. Sama seperti dia, mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk satu sama lain saat mereka bertemu. Yun Jing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baik, meskipun anak itu terlihat agak aneh, tidak apa-apa selama putrinya mengakuinya. Benar, apakah kamu ingat anak yang memanggil Zeran saat itu? Apa yang dikatakan Yun Jing membawa kembali kenangan jauh Yun Feng. Kembali ke Institut Seni Bela Diri di kota Chunfeng, sosok muda dan lembut terus berdiri di depannya. Zeran, teman pertamanya setelah datang ke dunia ini. Bab 1417 berangkat lagi. Bagaimana kabar Zeran? Sudah bertahun-tahun. Dengan bakatnya, dia seharusnya memiliki prestasi yang sangat tinggi. Yun Jing terkekeh. Bocah itu hilang setelah dia keluar dari sekolah Dewa Perang untuk berlatih sendirian, yang membuat Institut Seni Bela Diri mendesah untuk waktu yang lama. Tidak ada berita tentang dia selama ini. Dia bahkan belum kembali ke kota Chunfeng. Namun, sebelum kami pergi dari sini kali ini, kami mendengar kabar darinya. Bagaimana kabar Zeran? Tanya Yun Feng dengan antisipasi. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Zeran. Meskipun ada berita, anak ini hanya muncul. Namun, penampilannya mengejutkan benua timur. Dia adalah manusia pertama yang keluar dari kedalaman pegunungan 10.000 binatang hidup-hidup. Pegunungan 10.000 binatang. Murid Yun Feng menyusut. Tempat di mana Zeran berlatih berada di pegunungan 10.000 binatang. Dan itu jauh di dalam. Yun Feng terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Zeran berlatih. Untuk dapat berjalan keluar dari 10,000 Beast Mountain Range hidup-hidup, kekuatan Zeran saat ini seharusnya sudah jelas. Pegunungan 10.000 binatang, dia benar-benar berani. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Jika dia memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan, dia mungkin harus mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Dia baru saja keluar dari School of God of War ketika dia langsung pergi ke 10,000 Beast Mountain Range. Dia terlalu sembrono, tapi bagus kalau dia aman. Anak itu memang mengejutkan. Yun Jing terkekeh dengan banyak kekaguman dalam kata-katanya. Yun Feng melihat senyum langka ayahnya yang cemberut. Meskipun dia sangat senang ayahnya tersenyum, senyum ini karena Zeran, yang membuat Yun Feng merasa aneh. Yun Feng tinggal di keluarga Yun selama beberapa hari dan kemudian segera bersiap untuk berangkat ke lautan tak berujung. Mu Changhai pasti ikut dengannya. Yun Feng memberitahu ayahnya yang cemberut tentang kemungkinan kakaknya, Yun Qi, dibangkitkan. Yun Jing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendengar itu. Suaranya bergetar tak percaya. Bisakah Yun Qi, yang sudah mati, benar-benar dibangkitkan?
Yun Feng memberi jawaban positif. Dia ingat semua yang dikatakan Yao Guang saat itu dengan kuat di benaknya. Dia menjaga pecahan jiwa kakaknya tetap dekat dengannya. Dia harus menemukan cara untuk membangkitkannya dalam perjalanan ke samudera tak berujung ini. Jika tidak ada orang di darat yang bisa melakukannya, seharusnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan di lautan misterius yang tak berujung itu. Meskipun Yun Jing sangat senang tentang kemungkinan kebangkitan Yun Qi, dia juga mengerti bahwa ini secara tidak terlihat membebani Yun Feng. Menghadapi putrinya, Yun Jing menyesal memberikan beban ini padanya. Bagaimanapun, dia harus melakukan ini sebagai seorang ayah, tidak bergantung pada Yun Feng untuk semuanya. Yun Feng, sebaliknya, memberitahu ayahnya yang cemberut bahwa dia bersedia mengorbankan segalanya untuk orang yang dia cintai. Yun Jing tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa memuji dirinya sendiri karena memiliki putri yang begitu baik dalam pikirannya. Yun Feng hendak berangkat. Dia akan menemukan fragmen peta dan cara untuk membangkitkannya dalam perjalanan ke lautan tak berujung ini. Tak satu pun dari hal-hal ini sederhana dan mudah dilakukan. Semuanya tergantung pada keberuntungan Yun Feng. Tiga tetua keluarga Yun juga sangat mengingatkan Yun Feng. Lautan tak berujung adalah laut yang agak berbahaya. Semakin dalam dia pergi, semakin berbahaya itu. Meskipun Yun Feng berada di tingkat 3 tingkat dewa, dia seharusnya tidak masuk lebih dalam dengan mudah. Yun Feng menerima saran mereka. Dia tentu harus berhati-hati di lautan tak berujung. Jika dia ingin pergi ke lautan tak berujung, dia bisa langsung melewati area teleportasi di tingkat keempat Istana Naga. Namun, pintu keluar dari teleportation area ini adalah tempat Yun Feng memasuki lautan tak berujung saat itu. Dengan kata lain, Yun Feng harus melintasi wilayah kaum duyung untuk mencapai kedalaman samudera tak berujung. Urutan hadiah dari Merfolk masih ada. Yun Feng harus lebih berhati-hati kali ini. Untungnya, dia telah menyerap kekuatan kuno klan laut. Aura binatang ajaib di tubuh Yun Feng sudah cukup untuk menipu segalanya. Selama dia mengubah penampilannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk melewati wilayah Merfolk. Tanpa kekuatan klan laut kuno, Yun Feng harus mengambil risiko besar dengan ramuan transformasi saja. Aura binatang ajaib itu juga bisa memberikan penghalang saat Yun Feng masuk lebih dalam ke lautan tak berujung. Semakin dalam dia pergi ke samudera tak berujung, semakin berbahaya jadinya. Pada saat yang sama, ras asing akan lebih waspada. Bahkan ramuan transformasi tidak akan berguna, tapi Yun Feng tidak perlu khawatir sama sekali sekarang. Sesampainya di tingkat keempat Istana Naga, Yun Feng melihat area teleportasi di depannya. Gelombang samudera tak berujung samar-samar terlihat. Apa yang akan dia temui di laut yang dalam dan misterius kali ini? Lautan tak berujung sama seperti biasanya. Air laut hitam naik dan turun dari tempat yang tinggi. Sebuah batas yang jelas memisahkan seluruh laut menjadi dua wilayah yang persis seperti sabuk tinta. Sama seperti batas antara klan laut dan manusia, itu jelas dan serius. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di bawah gelombang yang terus melonjak, seperti gudang harta karun yang menunggu untuk dibuka. Di tepi perbatasan samudera tak berujung, dua sosok tiba-tiba muncul di laut dalam. Pusaran itu mengguncang laut dengan lembut beberapa kali dan kemudian kembali normal. Yun Feng dan Mu Changhai berdiri di dasar laut. Yun Feng melihat area kosong di sekitarnya dan cukup emosional dalam pikirannya. Sudah lebih dari 1 dekade sejak dia pertama kali datang ke samudera tak berujung, dan dia kembali ke sini lagi kali ini untuk memasuki area yang lebih dalam di samudera tak berujung. Aura binatang ajaib di dalam tubuhnya telah sepenuhnya berubah dan dia mengenakan topeng 1000 bayangan. Yun Feng terlihat seperti manusia sekarang dan auranya sudah benar-benar sama dengan klan laut, sementara Mu Changhai tidak menunjukkan aura sama sekali dan terlihat tak terduga. 4 hewan ajaib yang dikontrak tinggal di cincin kontrak Yun Feng, terutama Yao Yao. Yun Feng benar-benar ingin melepaskannya. Yao Yao akan seperti pulang ke rumah setelah datang ke lautan tak berujung. Namun, kemunculan Yao Yao akan menimbulkan serangkaian masalah. Untungnya, Yao Yao mendukung keputusan Yun Feng. Dia akan melakukan apapun yang Xiao Feng minta dia lakukan. Semuanya sudah siap. Yun Feng dan Mu Changhai dengan cepat bergerak maju. Mereka melangkah ke wilayah Merfolk. Setelah melakukan perjalanan di wilayah Merfolk untuk sementara waktu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Yun Feng benar-benar lega. Sepertinya dia bisa bergerak bebas di lautan tak berujung di masa depan.
Bab 1418 Perubahan lain di wilayah Merfolk 1. Yun Feng dan Mu Changhai tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di wilayah Merfolk. Jika dia tinggal lebih lama, pasti akan ada masalah. Lebih baik melewatinya secepat mungkin. Saat mereka bergegas, Yun Feng dan Mu Changhai melintasi area yang luas di wilayah kaum Duyung dalam waktu yang sangat singkat. Mereka aman di sepanjang jalan. Segera, Yun Feng tiba di perbatasan wilayah Merfolk. Selama mereka melintasi tempat ini, Yun Feng dan Mu Changhai akan setara dengan melintasi wilayah kaum Duyung. Yun Feng awalnya ingin lewat dengan tenang, tapi situasi perbatasan jauh lebih rumit dari yang dia kira. Yun Feng merasa bahwa sebagian besar pasukan Merfolk dikerahkan di perbatasan dan telah menjaga sesuatu dengan ketat. Jika Yun Feng masuk, itu pasti akan menimbulkan masalah. Yun Feng berpikir sejenak, akan ada masalah tanpa akhir jika dia masuk. Lebih baik keluar dengan normal. Ada beberapa kota kecil di perbatasan kaum Duyung. Beberapa kota kecil ini membentuk perbatasan wilayah kaum Duyung. Yun Feng datang ke salah satu kota bernama Luoji. Ketika dia memasuki gerbang kota, dia merasakan suasana yang serius. Orang-orang Duyung sangat ketat dan teliti ketika mereka memeriksa setiap orang. Yun Feng senang dia memiliki aura binatang ajaib di dalam tubuhnya, atau dia tidak akan bisa melewatinya dengan ramuan transformasi. Mu Changhai agak merepotkan. Yun Feng awalnya berpikir bahwa dia bisa lewat dengan mudah tanpa aura apapun, tetapi di bawah pemeriksaan ketat saat ini, untuk menghindari kecelakaan, Yun Feng memasukkan Mu Changhai ke Istana Naga. Bakso di bahunya juga memasuki ruang gelang dengan enggan dan menghapus semuanya dengan karakteristik Yun Feng yang jelas. Baru saat itulah Yun Feng berhasil memasuki Luoji. Luoji adalah salah satu dari sedikit kota di perbatasan. Karena letak geografisnya, kota ini penuh dengan anggota klan laut yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka adalah orang Duyung. Tentu saja, sejumlah kecil dari mereka adalah anggota klan laut lainnya. Setelah Yun Feng memasuki Luoji, dia menarik banyak perhatian, karena dia tidak diragukan lagi terlihat seperti manusia kecuali matanya. Merfolk tidak berubah menjadi manusia seutuhnya. Tanpa buntut ikan, Yun Feng pasti menarik banyak perhatian di kota ini. Segera, tentara Merfolk datang untuk menyelidiki secara ketat. Yun Feng tidak memiliki kekurangan sama sekali. Setelah prajurit Duyung pergi, Yun Feng langsung keluar dari gerbang kota, ingin meninggalkan tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ada lebih banyak pasukan yang ditempatkan di pintu keluar kota. Susunan pasukan seperti itu jelas tidak masuk akal. Sesuatu sepertinya telah terjadi pada orang Duyung, atau mereka tidak akan dijaga dengan ketat. Yun Feng juga menangkap detailnya. Setiap anggota klan laut yang meninggalkan kota akan menunjukkan sesuatu kepada para penjaga, agar mereka bisa lewat dengan selamat. Yun Feng diam-diam mundur dari barisan. Tampaknya tidak cukup baginya untuk memiliki aura binatang ajaib ini. Dia masih membutuhkan sesuatu yang penting, atau dia tidak akan bisa meninggalkan kota sama sekali. Di tempat peristirahatan yang terlihat seperti penginapan di Luoji, Yun Feng duduk di sudut. Keributan yang disebabkan oleh kedatangannya sudah menghilang. Para putri Duyung di aula terus berbicara dengan keras dan tidak terlalu memperhatikan Yu Feng. Para penjaga sangat ketat selama periode waktu ini. Aku agak sesak napas. Mengapa kamu sesak napas? Orang-orang yang harus meninggalkan kotalah yang seharusnya terengah-engah. Saya mendengar bahwa beberapa orang yang meninggalkan kota ditahan karena tidak memiliki kompas. Mereka bahkan diinterogasi secara ketat. Yun Feng mengangkat alisnya. Sebuah kompas. Jika dia ingin meninggalkan kota, dia harus mendapatkan kompas terlebih dahulu. Dia melirik beberapa orang yang berbicara dengan mata hitamnya dan terus mendengarkan dengan tenang. Mengapa mereka begitu ketat? Mereka membuatku panik. Kamu tidak tahu tentang itu. Apakah Anda ingat manusia yang masuk ke sini bertahun-tahun yang lalu dan Raja mengeluarkan hadiah? Ya, tentu saja. Itu adalah manusia bernama Yun Feng. Pesanan hadiah Raja masih ada di sini. Mengapa Anda berbicara tentang ini? Kamu masih tidak mengerti. Pasti ada hubungannya. Jadi, apakah ada manusia lain yang masuk? Ah, siapa yang tahu? Menurut pendapat saya, apakah manusia itu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Mengapa mereka lari ke samudera tak berujung tanpa alasan? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka tidak diterima di sini?
Mereka semua di sini untuk mati. Hahaha, kamu harus bertanya pada manusia. Saya sedikit tercerahkan dengan apa yang Anda katakan. Mungkin manusia benar-benar masuk lagi. Yun Feng masih belum ditemukan. Jika manusia yang menerobos kali ini lolos lagi, raja dan para tetua itu mungkin akan kehilangan muka. Kamu harus berhenti di situ. Si Wen baik-baik saja, tetapi dua tetua dengan sirip merah dan putih adalah cerita yang berbeda. Yun Feng tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Dia harus mengurus bisnisnya sendiri terlebih dahulu. Karena manusia itu bisa masuk, mereka pasti memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan benda yang disebut kompas ini. Tanpa itu, dia tidak akan bisa keluar dari kota. Tuan Tu, Anda di sini. Setelah salam, beberapa merfolk yang sedang berbicara saat itu semuanya menoleh ke belakang. Yun Feng juga menoleh dan melihat seorang putri duyung yang sangat gemuk masuk. Sisik di bagian bawah buntut ikannya berkilau. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditopang dan ada sedikit kelelahan di wajahnya. Sialan, aku kelelahan akhir-akhir ini. Tuan Tu mengayunkan buntut ikannya dan duduk di salah satu kursi begitu dia masuk, berkata dengan sedih. Yang lain hanya mengangkat sudut mulut mereka ketika mendengar itu. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Tuan Tu pasti tokoh kunci di kota Luoji. Tuan Tu, Anda telah bekerja keras. Saya bertanya-tanya berapa lama kewaspadaan ini akan bertahan. Tuan Tu berkata dengan frustrasi, siapa yang tahu apa yang dilakukan atasan. Mereka mengirim begitu banyak pasukan ke sini tanpa alasan. Saya panik.